يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan buku. Sekarang kita bacakan buku baru lagi, yaitu tentang Diktat Akidah. Ya, kita belajar tentang akidah di dalam buku ini. Ya, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Akidah. Dalam al-Islam ini kita mengenal adanya akidah, syariat, dan akhlak. Akidah adalah bagian yang menyangkut soal keyakinan dan tempatnya di dalam hati. Ya, jadi akidah itu bagian yang menyangkut soal keyakinan, soal keimanan. Ya, dan tempatnya itu di dalam hati. Yang kedua yaitu syariat. Syariat itu mengenai soal-soal hukum. Ya, syariat itu mengenai soal-soal hukum. Tempatnya itu dalam ucapan dan perbuatan anggota badan. Yang ketiga, akhlak itu mengenai soal hubungan antara manusia dengan pihak lainnya. Tempatnya di dalam hati, ucapan, dan perbuatan. Ya, jadi di sini dibuatkan skema, ya. Jadi din Allah yaitu al-Islam itu terbagi menjadi 3, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dan ini enggak bisa terpisah-pisah. Jadi ini dalam satu kesatuan di dalam din Allah yaitu al-Islam, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah itu apa? Keyakinan, keimanan. Ya, jadi akidah itu keyakinan yang ada pada dirinya manusia masing-masing, yaitu keimanannya seseorang itu antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Kemudian di sini dijelaskan akidah itu keyakinan atau keimanan di dalam hati. Ya. Terus yang kedua adalah syariat, yaitu hukum. Ya, yaitu ucapan atau perbuatan. Ya. Terus yang ketiga adalah akhlak. Akhlak itu apa? Adab hubungan ya dengan yang lainnya, yaitu berada di dalam hati, ucapan, dan perbuatan. Ya, jadi al-Islam ini apa? Terbagi menjadi 3 itu tadi apa? Itu dalam satu rangkaian, satu ikatan, satu kesatuan. Ya, bahwasanya al-Islam itu ada akidahnya, ada syariatnya, dan ada akhlaknya. Dan ketiga-tiganya ini apa? Jadi satu. Ya, tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya.
tiga bagian itu dalam pengamalannya tidak terpisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya, melainkan saling berhubungan menjadi satu kesatuan yang menyeluruh. Tidak ada orang yang bisa melakukan syariat saja dengan benar dan mendapatkan manfaat sebagaimana mestinya kalau dia melepaskan akhlak serta akidahnya. Ya, jadi tidak akan sempurna. Orang-orang itu bisa hanya melakukan syariat saja, ya, dan tidak akan mendapatkan kebenaran dan tidak akan mendapatkan manfaat dari itu semuanya. Ya, kalau hanya melakukan syariat aja, ya, dia meninggalkan akhlak serta akidah. Karena itu tadi al-Islam itu ketiga-tiganya menjadi satu, ya. Begitu juga sebaliknya. Misalnya orang hanya melakukan akhlak tok, akhlaknya diamalkan, dipelajari, tapi akidah sama syariatnya enggak diamalkan, enggak dipelajari, ya. Karena hari ini di muka bumi ini ada orang-orang yang tiga itu disendiri-sendirikan. Ada orang yang mengutamakan akidah tok, akhirnya syariatnya enggak diamalkan. Ya, ada orang yang melakukan syariat aja tapi akidahnya tidak difahami, enggak dipelajari. Ya, bahkan ada orang yang wis pokoknya akhlaknya apik, pokoknya kan wis, ya. Ada yang seperti itu. Padahal ketiga-tiganya itu enggak bisa dipisahkan. Kebenaran akidah seseorang mesti dibuktikan dengan bentuk pengamalan. Ya. Bentuk pengamalan dan penegakan syariat disertai pemilikan akhlak yang mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang itu kalau benar akidahnya, ya, mereka mesti akan dibuktikan dengan bentuk pengamalan. Dan bentuk pengamalannya itu dengan cara menegakkan syariat Allah. Dan orang itu menegakkan syariat Allah itu harus memiliki akhlak yang mulia. Karena hari ini banyak orang-orang yang mereka itu mengatakan akidah kita benar, tapi ternyata akhlaknya dengan sesama manusia enggak benar. Ya. Aturannya Rasulullah SAW misalnya dia menghormati orang tua, orang menghormati angkat tangan enggak. Maksudnya memuliakan ya, menghormati, ya, menghargai orang tua. Kadang-kadang hari ini orang-orang yang mengatakan akidahnya benar, kadang-kadang sama orang tua masih berani. Bahkan ada orang-orang yang mereka itu akhlaknya kepada yang lainnya itu tidak baik, ya. Jadi ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, soal akidah itu meliputi 3 bagian, yaitu tauhid, nubuwah, dan ba'ats. Kita lihat yang pertama, yaitu tauhid. Ya. Akidah itu Yang pertama adalah tauhid, yaitu Allah itu ahad dalam zatnya. Ya, jadi mentauhidkan Allah itu Allah itu satu, Allah itu tunggal dalam zatnya. Allah itu ahad, Allah itu tunggal dalam sifat-sifatnya. Allah itu ahad dalam perbuatannya. Jadi Allah itu sebagai satu-satunya pencipta. Jadi kita harus meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kita, yang menciptakan gunung, yang menciptakan batu, itu adalah siapa? Allah. Hanya Allah aja yang bisa menciptakan gunung, menciptakan lautan, menciptakan matahari. Ya. Jadi hanya Allah satu-satunya.
Yang kedua, sebagai satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Jadi Allah itu yang berhak diibadahi itu hanya Allah saja. Tidak seperti hari ini atau zaman-zaman dahulu, ya orang-orang itu menyembahnya kepada berhala, menyembah kepada gunung, menyembah kepada matahari, ya, menyembah kepada bintang, ya, bahkan ada yang menyembah kepada manusia seperti di zamannya Fir'aun, ya, mereka Fir'aun memerintahkan kaumnya untuk menyembah Fir'aun, padahal Allah lah yang berhak diibadahi. Terus selanjutnya, Allah itu sebagai satu-satunya zat yang berhak ditaati. Nah, jadi ketaatan itu hanya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi perintahnya Allah dengan perintahnya manusia itu jangan sampai kita dahulukan perintahnya manusia. Contohnya hari yarhamukallah, misalnya ada panggilan sholat, itu yang memanggil siapa? Allah. Diperintahkan kamu untuk sholat, untuk mentaati Allah, maka perintah Allah itu harus kamu taati. Terus selanjutnya, menurut bahasa, tauhid artinya pengahatan, yaitu menunggalkan, ya, menunggalkan Allah. Allah itu satu-satunya yang diibadahi, Allah itu yang berhak ditaati, Allah lah satu-satunya yang mencipta, ya. Jadi tauhid itu pengahatan, yaitu mengahadkan, menunggalkan hanya Allah. Allah itu hanya satu gitu. Dalam pembicaraan kita ini, yang dimaksud dengan tauhid adalah mengahadkan Allah, menunggalkan Allah. Maksudnya Allah diahadkan, Allah itu hanya tunggal, Allah itu hanya satu, tidak boleh dipersekutukan. Allah itu ahad dalam zatnya, ahad dalam sifat-sifatnya, dan ahad dalam perbuatannya. Jadi kita harus mengetahui, ya, jadi Allah itu hanya satu, ya. Sekarang mari kita lihat Allah itu ahad dalam zatnya. Kita lihat makhluk yang ada di sekitar kita, tidak ada yang bersendiri atau tunggal. Jadi sama lihat, perhatikan makhluk yang ada di bumi ini, di sekitar kita ini, ya, tidak ada yang bersendirian atau tunggal atau satu, enggak ada. Kita lihat ada manusia. Manusia tidak satu, ya, mulai Nabi Adam setelah itu diciptakan oleh Allah istrinya, setelah itu berkembang sampai sekarang. Jadi manusia enggak ada yang tunggal, enggak ada yang satu, ya, meskipun nanti bentuknya, fisiknya atau bahasanya itu berbeda-beda, ya. Jadi manusia itu tidak bersendiri. Terus selanjutnya, kalau tidak ada di tempat ini, tentu di tempat lainnya ada, ya. Contohnya misalnya nama Getan wong sitok tok, di negara yang lainnya ada orang yang lainnya, ya. Kalau tidak ada kalau tidak di waktu ini, di waktu lainnya lagi, ya. Ini terus adanya berkembang, ya, manusia 1, 2, setelah itu berkembang tambah 3, tambah dan seterusnya, ya. Tumbuh-tumbuhan juga banyak dan beraneka ragam. Ini yang berbentuk tumbuhan, tadi kan manusia. Jadi manusia nggak ada yang satu, nggak ada yang tunggal, mesti enek koncone. Sama ini dengan tumbuh-tumbuhan, juga banyak dan beraneka ragam. Ya, sampai lihat di sekitar kita aja, pohon itu jumlahnya berapa ribu, mungkin nggak bisa menghitungnya. Terus binatang juga banyak, tidak tunggal. Kita lihat binatang juga
Ya binatang macam-macam yang ada di sekitar kita aja lah itu rono-rono, apalagi di belahan dunia yang lainnya yang mungkin kita belum mengenal binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Ternyata nang kono nek kewan ngene, nek kewan ngene. Kayak gampane nang kene aja apa? Merak ngono kan enggak ada. Adanya di mana? Papua apa? Ya. Jadi tentang binatang juga bermacam-macam. Ya, kita lihat juga contoh di langit yaitu matahari. Ya, di langit itu tidak bersendiri. Mulane sampai nanti belajar tentang perbintangan yaitu astronomi. Ya. Itu nanti apa? Ternyata kemarin Abi mendapatkan pelajaran di waktu sekolah itu ternyata matahari itu sak wandinge sak anune ada bintang-bintang atau gugus yang lainnya, galaksi yang lainnya itu wakeh banget. Mulane matahari bumi itu ternyata kecil dibandingkan karena masih ada benda-benda langit yang lebih besar lagi. Makanya nanti di akhir zaman itu galaksi-galaksi itu atau al-buruj itu apa nanti dibenturkan oleh Allah, semuanya akan hancur semuanya. Ya. Itu bagi Allah mudah untuk menghancurkannya. Ya, mulane sampean kalau bisa juga harus belajar tentang alam yang ada di langit yaitu matahari, bulan, bintang, ada Venus, ada Mars, ada Jupiter. Ya, itu nama-nama bintang atau galaksi-galaksi yang lainnya. Ya. Jadi mana tadi? Matahari tadi. Ya. Jadi kita lihat matahari di langit tidak bersendiri. Para ahli perbintangan tahu bahwa non jauh di sana di galaksi yaitu buruj atau gugusan Bima Sakti lainnya terdapat juga matahari lain, bukan yang kita lihat sehari-hari terbit dari timur dan terbenam di barat. Jadi nek sampean kok belajar nang zaman lihat nanti di YouTube ya, itu tentang gugusan langit-langit yang ada di antara matahari dan bumi dan bintang-bintang. Nanti ada gugusan-gugusan yang lebih besar lagi. Ya. Tetapi Allah dia itu zat yang satu, tidak ada duanya. Dialah Allah yang di langit dan dia juga Allah yang di bumi. Tidak ada kembaran atau bandingan baginya. Ini sebagai mana kalam Allah yaitu di dalam surat Al-Ikhlas. Sampai baca. Artinya saya langsung ya. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang maha satu, yang maha tunggal, yang maha satu. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara atau menyerupai dengan Allah. Ya, ini dalam surat Al-Ikhlas. Jadi ini ayat yang menerangkan bahwasanya Allah itu
tunggal, Allah itu satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah itu hanya satu. Ya, qul katakanlah huwa dia Allah itu ahad. Allah itu satu. Enggak ada tunggalnya, enggak ada apa yang menyertainya, yang menyamainya. Jadi Allah itu satu. Allahus Somad. Ya. Allah itu tempat segala makhluk bergantung. Semua makhluk yang ada di bumi ini, di langit dan di bumi, semuanya bergantung kepada Allah. Mulanya ini harus ditanamkan pada diri kita. Segala apapun yang kita lakukan, ya mintalah kepada Allah. Jadi makhluk itu semuanya bergantung kepada Allah. Mulanya enggak ada istilahnya orang iso urip karena air, karena matahari, karena enggak. Semuanya kamu hidup, kamu bisa makan, bisa minum, bisa bernapas, itu semuanya itu bergantung kepada Allah. Ini keyakinan yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing, ya, bahwasanya Allah lah tempat segala makhluk itu bergantung. Allahus Somad. Ya, bergantunglah kalian itu kepada Allah. Kalau ada masalah, kalau ada sesuatu yang bikin kita itu sumpek misalnya, ya kembalilah kepada Allah. Karena tempat kembalinya, tempat bergantung kita kepada siapa? Kepada Allah. Tentang masalah rezeki, tentang masalah kita misalnya hati kita bunek, hati kita itu tidak tenang, ya biar tenang bergantunglah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Ya, karena Allah itu satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan, itu hanya Allah saja. Ya, maka bergantunglah kalian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menggantungkan kepada yang lainnya atau kepada makhluk yang lainnya, ya manusia, ya jin. Sampai kemarin Abi mendengar nasihatnya dari Mbah Pani itu, ya Allah, sampai anaknya itu sampai menangis, ya, menangis memikirkan orang tuanya berduaan aja, kalau sakit gimana anaknya. Itu senge Mbah Pani itu sampai dia mengatakan pokoknya kita semuanya kita serahkan kepada Allah. Meskipun anak saya nggak ada di sini, kita orang tua mungkin sakit-sakitan, pokoknya saya pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seperti itu loh, anaknya sampai menangis. Ya, Abi mendengar, sampai Abi memperhatikan. Dan saya sendiri pada waktu beliau mengucapkan seperti itu, ya Allah, orang-orang yang tua seperti itu, dia mengatakan saya bukannya nggak sekolah, nggak punya ilmu yang tinggi, pokoknya semuanya saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Meskipun saya di rumah hanya berduaan, ya, sakit-sakitan, dan mungkin anak-anak saya hari ini nggak ada, pokoknya tak gantungkan saya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal seperti inilah satu pelajaran bagi kita. Ya, kadang-kadang omongannya orang-orang tua yang seperti itu malah menandas pada diri kita. Lah iya, ada nang awake dhewe punya masalah, punya sedikit masalah aja, kadang-kadang kita sudah bingung, sudah begini, sudah pokoknya sing dianu dunia aja. Ya, lupa dengan Allah. Makanya dengan ayat ini, ya, mari kita semua bergantung kepada Allah. Kalau ada masalah apapun, kembalilah kepada Allah. Allahus Somad. Ya. Terus lam yalid wa lam yulad. Ya. Tidaklah berputra dan tidak diputerakan. Ya, jadi Allah itu tidak
diputrakan, jadi tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya Allah itu orang duwe anak ya ora dianak nih. Ya. Jadi lam yalid wa lam yulad. Jadi ini keyakinan, ya, memberikan keyakinan kepada kita sebagai manusia, ya, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah itu apa? Yaitu ilah yang tidak berputra dan tidak diputrakan. Karena kita harus yakin, kalau kita sudah yakin sesembahan kita ini seperti itu, maka apa? Harus semuanya serahkan kepada Allah. Terus ayat selanjutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun bandingan baginya. Maksudnya tidak ada sekutu baginya. Jadi ini tentang apa tadi? Allah itu ahad dalam zatnya. Sekarang selanjutnya, Allah ahad dalam sifat-sifatnya. Kalau kita membaca Asmaul Husna, ya, kita menyebut nama-nama sifat Allah. Misalnya Asami, Allah itu yang mendengar. Al-Basir, Allah itu yang melihat, yang maha melihat, dan lainnya lagi. Jadi banyak yaitu Asmaul Husna. Walaupun manusia bisa melihat, tetapi terbatas dan amat tergantung kepada banyak syarat. Ya, jadi kalau penglihatannya manusia, ya, itu tergantung kepada banyak syarat. Contohnya adanya sinar, jarak pandang, ya, bebas dari penghalang dan lain-lainnya. Jadi wong nek ndelok, kadang-kadang nek peteng, misalnya nggak ada sinar, ya dia kadang-kadang nggak bisa melihat. Ya, jadi penglihatan kita dengan penglihatan Allah itu jauh berbeda. Jadi kalau manusia itu mau melihat harus naik cahaya. Sing ora nek cahayane ora kadang ora iso ndelok. Wong sing ada cahayanya aja loh, kalau matanya sakit itu warna itu podo ireng karo putih tok. Ya. Terus jarak pandang. Nah, kadang-kadang kita itu jarak berapa meter aja wis enggak kelihatan. Nah, kadang-kadang 1 meter ngono lho, nek mripate wis kabur lho. Delok iki lanang apa wedok ora ngerti. Apa neh tulisan cilik-cilik ngono wis ora ketok. Ya. Nek duit. Nah, ndok genah ya, abang ora nutokno ya. Terus bebas dari penghalang dan lain-lainnya. Ini pandangannya manusia. Tapi kalau Allah itu melihat, Allah itu maha melihat, tidak seperti manusia melihat. Allah melihat, dan untuk itu tidak tergantung kepada sesuatu apapun, serta tidak bisa terhalang oleh apapun. Selain Allah, tidak ada yang melihat sebagaimana Allah melihat. Jadi ini enggak sama, ya. Melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk itu enggak sama. Karena ini diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mulk. Teman baca surat Al-Mulk surat yang ke-67 ayat 19. Ayat piro sampean nggih? Ya. Dawa ya. Al-Mulk surat yang ke-67 ayat 19. Walaqad kadzdzaba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Benar. Tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengaturkan sayapnya di antara Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengaturkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pengasih. Sungguh Dia maha melihat segala sesuatu. Jadi pada ayat ini, pada kalimat innahu bikulli syai'im basir, ya, sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu, sesungguhnya Dia yaitu Allah bikuli dengan tiap-tiap sesuatu basir, melihat, ya. Jadi sesungguhnya Dia Allah itu melihat segala sesuatu. Apapun yang ada di bumi dan di langit, Allah itu melihatnya. Contohnya awake dhewe di tengah lautan ngono aja enggak bisa melihat. Di balik belakangnya tembok itu apa, itu kita enggak bisa melihat. Tapi pada ayat ini Allah menjelaskan, ya, sesungguhnya Dia Allah itu melihat segala sesuatu. Sampai gogroke daun semuanya, gogrok dimanapun berada, itu Allah tahu jumlahnya, waktunya, kapan terjadinya, sing jeblok kering atau yang basah juga, itu Allah mengetahui. Kita tidak manusia itu tidak mengetahui, maka jauh sekali perbandingan, ya, melihatnya Allah melihat dengan manusia melihat, itu jauh berbeda, ya. Jadi ini suatu pelajaran bagi kita bahwasanya Allah itu maha basir, ya, innahu bikulli syai'im basir. Terus selanjutnya, yaitu Allah itu ahad dalam perbuatannya. Allah satu-satunya pencipta manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan segala makhluk serta benda yang ada di langit ataupun di bumi ini adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia, maka tidak ada sesuatu apapun yang menciptakan manusia, ya, maka tidak ada sesuatu apapun yang menciptakan manusia. Allah menciptakan binatang, sedang manusia hanya bisa menternakkan, ya, menternakkan apa? Ternak, ya, isone nernak binatang aja manusia itu, ya. Jadi manusia itu hanya bisa apa? Menternakkan dan mengembang biakkan. Jadi misalnya di pitik loro lanang wedok, piye carane menernak, diternak, terus carane mengembangkan ben pitike luwih akeh piye, ya. Itu manusia bisanya hanya itu aja. Tetapi tidak bisa menciptakan, ya. Menciptakan ayam, misalnya ayam diciptakne digawe saka apa terus dadi kewan, enggak akan bisa manusia. Ya, semuanya yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kemarin di mana? Di Jepang, ya. Di Jepang apa Cina? Yang gawe apa? Matahari, ben padha karo matahari. Wis persis wis iso ben anu muncul. Tapi lagi muncul berapa akhirnya apa? Bledos bahannya itu. Ya. Jadi manusia enggak akan bisa menciptakan seperti Allah menciptakan. Bahkan di dalam ayat yang lainnya itu diterangkan apa? Manusia itu jajal nggawe seekor nyamuk atau lalat yang kecil itu ya jajal iso ora.
maka manusia tidak akan bisa menciptakan. Ya. Jadi di sini Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Manusia hanya bisanya mengambil manfaat, menanam serta mengembangkan jenis-jenisnya. Manusia menciptakan kapal terbang. Manusia menciptakan. Ini di sini manusia menciptakan kapal terbang, tetapi sebenarnya hanya meniru burung yang terbang dengan sayapnya. Jadi ini apa? Ya mau niru-niru tok, bukan asli, bukan menciptakan. Ya. Jadi manusia menciptakan kapal terbang itu, tetapi sebenarnya hanya meniru burung yang terbang dengan sayapnya. Allah yang pertama kali menciptakan burung dan seterusnya. Dia pula yang membuatnya. Ya, yang membuat burung itu Allah. Burung tiruan yang dibuat manusia yaitu kapal terbang, hanya bisa meniru sebagian sifat burung, ya, tidak seperti burung yang sebenarnya. Jadi awalnya itu gawe kapal itu kan apa? Gawe apa tok ngono, terus orang itu kalau Abi pernah lihat di apa cara membuat kapal pesawat orang dulu itu caranya kayu di melayu barnoke terus iso mabur, terus jeblok, terus gawe neh, terus alat neh, pakai alat apa neh ben iso terbang. Ya itu ada tahapannya. Mereka itu apa? Meniru burung ciptaannya Allah tadi. Jadi manusia itu apa? Biasanya apa? Hanya meniru aja. Ya. Saya ulangi. Jadi Allah yang pertama kali menciptakan burung dan seterusnya. Dia pula yang membuatnya. Burung tiruan yang dibuat manusia yaitu kapal terbang hanya bisa meniru sebagian sifatnya burung. Ya, tidak seperti burung yang sebenarnya. Allah berkalam di dalam surat Al-An'am ayat 101 sampai 103. Coba sampai baca. Panjang ini. Al-An'am. Ya. 101 sampai 103. Dzalikumullah rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dan Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Itulah Allah, Rabb kamu, tidak ada ilah selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata,
sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti. Ya. Jadi dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 101 dan 103, ya di situ ada kalam Allah yang artinya, dan dia itu menciptakan segala sesuatu. Jadi yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit siapa? Allah. Ya, jadi kalau ada orang menyembah kepada selain Allah, itu merupakan kebodohan yang besar, ya, karena Allah lah, dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit, itu adalah Allah. Dan di ayat selanjutnya tadi, ya, Allah lah ya pencipta segala sesuatu. Jadi segala sesuatu, mulai gunung, batu, lautan, ya, besi, ya, air, dan apa yang ada di bumi dan di langit, semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat-ayat yang menyebutkan beberapa sifat Allah itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu yang ada ini. Tidak ada pencipta lainnya. Tersirat pengertian dalam ayat-ayat ini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu seorang diri. Ya, enggak ada bantuan dari siapapun. Tanpa bantuan, tanpa pertolongan siapapun juga. Taulah kita bahwa Allah itu satu-satunya pencipta yang dalam menciptakan segala sesuatu itu dia bersendiri. Ya, dialah Allah itu ahad dalam segala perbuatannya. Jadi perbuatannya Allah yaitu menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di muka bumi dan di langit, ya, semuanya itu Allah sendiri yang melakukan itu, ya Allah sendiri, nggak ada bantuan siapapun. Hal ini akan dijelaskan lagi pada ayat Allah di dalam surat pada ayat 16 surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 nanti. Ya, di samping itu, dari ayat-ayat itu kita tahu juga bahwa kekuasaan dan kemampuan Allah meliputi segala sesuatu, sehingga tidak ada sesuatu yang terlewat dari pemandangan dan kekuasaannya. Karena segala sifat dan perbuatannya itu layaklah manusia mengabdi beribadah hanya kepada Allah saja. Maka manusia diperintahkan untuk mengabdi, menyembah kepada Allah, ya, yang disebutkan di dalam ayat, yaitu surat apa tadi? Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-16. Saya baca artinya aja. Katakanlah, siapakah pemelihara langit-langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, apakah patut kalian tuh mengambil selain Dia sebagai pengurus-pengurus yang tidak memiliki manfaat ataupun madarat untuk diri mereka sendiri? Katakanlah, adakah sama antara orang buta dengan orang yang melihat? Atau adakah sama antara kegelapan dengan cahaya terang itu? Atau mereka itu menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang telah menciptakan seperti ciptaannya, sehingga
bersamarkan ciptaan itu atas mereka. Katakanlah, Allah itu pencipta segala sesuatu dan Dia itu yang Maha Ahad, yang memaksakan kehendaknya. Al-Quran surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat 16. Ya, di situ pada kalimat Allah itu pencipta segala sesuatu. Jadi yang menciptakan segala sesuatu itu apa? Allah. Ya, mulanya jadi manusia itu jangan sombong. Ya, kita itu manusia itu kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini disebutkan bahwa karena pencipta serta pemelihara langit-langit dan bumi ini hanya Allah adanya, maka tidak patut manusia itu memilih menjadikan kekasih atau pengurus selain Allah. Ya, jadi manusia itu tidak patut, tidak pantas memilih dan menjadikan kekasih atau pengurus selain Allah. Jadi kita itu apa? Allah yang mengurus kita. Mulanya jadikanlah Allah itu apa? Yang berhak diibadahi itu hanya Allah aja. Jangan sampai kita apa? Menyembah kepada selain Allah, menyembah batu, pohon, gunung, dan lain sebagainya. Kalau saja ada pencipta selain Allah yang menyebabkan manusia bingung untuk memisahkan mana ciptaan Allah dan mana ciptaan selainnya, barangkali masih banyak, masih layak manusia itu keliru memilih sesembahan dan kekasih. Tetapi ini tidak. Manusia sudah tahu bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bersama dengan itu pula mereka menyembah dan mengabdikan diri kepada selain Allah. Ini jadi manusia itu kadang-kadang wis ngerti yang menciptakan itu Allah, yang berhak diibadah itu hanya Allah. Dia tahu. Tapi kenyataan dalam kehidupan sehari-harinya apa? Mereka itu menyembah, mengabdikan dirinya kepada selain Allah. Hari ini sampai lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali orang yang mereka itu mengabdinya bukan kepada Allah, mengabdinya macam-macam. Ya, mereka menyembah atau mengabdi itu bukan kepada Allah, tapi mengabdi kepada makhluk-makhluknya Allah. Naudzubillah min syarri dzalik. Peringatan. Sebagian orang kadang-kadang suka melamun. Nah, ya, ada peringatan. Sebagian orang itu kadang-kadang suka melamun. Lalu datanglah syaitan membisik-bisikkan kepadanya, kalau segala sesuatu ini ciptaan Allah, lalu siapa gerangan yang menciptakan Allah? Naudzubillah min syarri dzalik. Naudzubillah minasyaitonir rajim. Ya. Kita berlindung dari syaitan yang terkutuk. Jadi ini ya memang orang mulanya kadang-kadang kalau kita ngalamun itu berhati-hati ya. Karena orang yang ngalamun itu mudah dimasuki syaitan. Mulanya di sini diterangkan peringatan. Sebagian orang kadang-kadang suka melamun. Lalu datanglah syaitan membisik-bisikkan kepadanya, kalau segala sesuatu ini ciptaan Allah, lalu siapa gerangan yang menciptakan Allah? Ini bisikannya syaitan. Ya, mulanya naudzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ada orang yang pikirannya melantur seperti itu, hendaklah ia segera berlindung kepada Allah dari kejahatannya syaitan. Karena apa? Karena waktu itu syaitan sedang berusaha untuk menggelincirkan dan menyesatkannya. Jadi nek wis ana bisikan ngono kuwi ndang berlindung kepada Allah. Karena apa? Syaitan itu sedang menggelincirkan dan menyesatkan manusia. Orang yang berpikir
atau merenungkan zatnya Allah tentu akan celaka, karena tidak ada akal manusia yang mampu menampung dan memikirkannya. Di samping itu, bentuk pertanyaan seperti itu amat salah. Ya, jadi kalau ada orang yang sampai ngomong seperti itu apa? Pertanyaan yang amat salah. Sebab kalau orang itu bertanya tentang siapa yang menciptakan, tentulah maksudnya yang menciptakan ciptaan, yang menciptakan makhluk. Sedang Allah bukanlah makhluk, tetapi Allah itu Khalik, yaitu Allah itu pencipta. Kalau orang itu hendak mengatakan, bukankah Allah pencipta segala sesuatu, sedang Allah juga termasuk dalam sesuatu itu tadi, maka jawabannya Allah termasuk dalam segala sesuatu, karena Allah adalah Khalik, sedang segala sesuatu itu adalah makhluk. Jadi ini tentang apa? Kalau ada bisikan-bisikan syaitan, ya itu kita harus berhati-hati. Mulanya berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Orang-orang musyrik Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu satu. Masya Allah ya. Aslinya orang-orang musyrik Quraisy memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu percaya bahwa Allah itu ada. Jadi orang-orang musyrik Quraisy itu percaya Allah itu ada, itu dia percaya. Dan Allah itu satu, itu juga percaya orang-orang musyrik Quraisy itu. Tetapi bersamaan dengan itu, mereka itu menyembah dan mengagungkan berhala-berhala. Jadi orang-orang musyrik Quraisy itu sakjane ngerti Allah itu enek dan ngerti Allah itu satu. Tetapi mereka itu menyembah dan mengagungkan berhala-berhala yang ada di sekitarnya itu. Maka perbuatan mereka itu perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah, ya, mempersekutukan Allah dengan selainnya. Allah berkalam di dalam surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 56. Baca. Wa ma khalaqtu itu. Wa ma khalaqatul jinna. Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ya, jadi ini ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, ya, supaya mereka itu beribadah atau mereka itu mengabdi kepadaku. Jadi ini tugasnya, kewajiban kita kepada Allah itu sebenarnya ini tok, ya. Allah menciptakan jin dan manusia itu tujuannya hanya satu, agar mereka itu liya'budun, ya, supaya mereka itu beribadah atau mereka mengabdi kepada Allah saja. Tapi hari ini, ya, kadang kita itu hidup di dunia itu orang golek dunia ora marem. Ya akhirnya pokoknya golek dunia tok dalam hidupnya di dunia itu, tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah. Ya, sampai ada seseorang yang mengatakan orang tuanya itu diopeni, orang tuanya itu digatekne dalam usia tuanya, bosong guatekne dunia tok.
Ya. Hari ini apa? Itu dalam kehidupan sehari-hari di dunia ya. Itu orang itu kadang apa? Lupa dengan perintahnya Allah ya pada ayat ini tadi. Padahal Allah menciptakan jin dan manusia ya. Tugasnya manusia dan jin itu sebenarnya apa? Di dunia itu hanya untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan ayat ini menegaskan bahwa diciptakannya jin dan manusia adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah, mengikuti aturan yang ditentukan Allah dan bukan untuk lainnya. Artinya bukan untuk mengabdi kepada selain Allah dan bukan untuk tugas lainnya di luar mengabdi kepada Allah. Maka segala perintah Allah serta tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada pokoknya merupakan petunjuk pelaksanaan mengabdi itu. Ya, jadi ini cara mengabdinya kepada Allah wis ditunjukkan kepada manusia. Jadi manusia yang mengabdi kepada selain Allah telah menyalahi aturan Allah tentang pengabdian atau ibadah seperti yang disebutkan di dalam ayat itu. Dari sini ya secara tidak langsung kita dapatkan bahwa selain Allah tidak ada yang berhak diibadahi karena hanya Allah yang berhak untuk itu. Jadi yang berhak untuk diibadahi, yang berhak disembah ya itu hanya Allah saja. Di dalam ayat yang lainnya yaitu surat Surat Al-Fatihah ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kali keempat. Keempat berarti 6 ayat. Ayat yang kelima berarti Ini ayat yang keempat. Hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi ini ayatnya ya yang kita baca tiap sholat wajib ya, kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Susunan seperti dalam ayat ini kalau kita lihat dari ilmu nahwu mengandung arti hasar, yaitu pembatas. Kalau saja susunannya dibalik tentu tidak ada arti hasar itu. Maka makna ayat ini adalah kami hanya mengabdi kepada Engkau dan tidak mengabdi kepada selain Engkau, dan kami hanya minta tolong kepada Engkau, tidak minta tolong kepada selain Engkau. Jadi ayat ini apa? Kita itu hidup di dunia itu hanya mengabdi kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Dan juga ayat yang selalu kita ulang membaca setiap hari ini memberikan pelajaran yang jelas dan tegas bahwa setiap bentuk pengabdian kepada selain Allah itu adalah salah. Jadi kita itu beribadah kepada selain Allah itu apa? Perbuatan yang salah. Pengabdian kepada selain Allah itu salah. Itu satu-satunya pengabdian kepada yang tidak berhak menerima pengabdian. Karena yang berhak menerima pengabdian itu yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu aja sementara. Ini masih banyak ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang ini ya, pengabdian kepada Allah, tempat yang hanya beribadah kepada Allah. Mungkin ini aja sementara yang kita bacakan, yaitu sampai ayat
4 dari surat Al-Fatihah, ya. Hanya kepada Engkau kami mengabdi, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami itu mohon pertolongan. Kiranya itu aja pertemuan pada pagi hari ini tentang diktat akidah. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar kita ditanamkan keyakinan kita, bersandar kita, ya, minta pertolongan kita atau minta apa saja, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.